Dario Hübner adalah salah satu bintang yang pernah menjadi pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi sepak bola Italia. Dia bahkan mencapai level tersebut saat usianya sudah memasuki kepala tiga. Bisa dikatakan dia adalah pesepak bola yang terlambat bersinar. Lantas, bagaimanakah perjalanan karir Dario Hübner? Berikut cerita selengkapnya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Dario Hübner adalah pesepak bola yang terlambat bersinar. Dia baru bisa mencapai puncak karir saat menginjak usia 30-an tahun. Sejak masa remaja, Hübner harus bekerja sendiri untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia benar-benar harus melakukan pekerjaan. Untuk itulah dia bekerja di pabrik aluminium dengan status karyawan magang. Hübner harus bekerja 10 jam setiap harinya. Selepas bekerja, Hübner kemudian pergi bertemu dan berkumpul dengan teman-temannya untuk minum alkohol dan bermain bola. Setiap akhir pekan, Hübner bermain untuk tim amatir di Maggia. Penampilan Hübner ketika bermain sepak bola bisa dikatakan lumayan bagus. Dia benar-benar mampu menunjukkan kualitas yang dimilikinya. Pada bulan Juli 1988, Hübner akhirnya berhenti bekerja di pabrik karena dia mendapat tawaran kontrak dari klub Ergo Crema. Bermain hanya setahun di sana, Hübner pun pindah ke Pano dan saat itu bermain di divisi 4 Italia. Bermain di divisi 4 Liga Italia, Hübner justru mampu menjadi pencetak gol terbanyak dan membantu klubnya Pano promosi. Hingga tahun bermain di Pano, Hübner akhirnya mendapat tawaran dari klub Serie B Cesena. Di Cesena, Dario Hübner dapatkan kontrak panjang yakni 5 tahun. Selama 5 tahun membela Cesena, Hübner benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang predator di kotak penalti. Bahkan Hübner selalu mencetak 2 digit gol hingga pada musim 1995-1996 ia menjadi top skor Serie B dengan torehan 22 gol. Karena penampilannya yang luar biasa, Hübner pun mendapat julukan Tatanka. Tatanka diartikan sebagai seekor bison dengan tubuh besar namun gesit. Dan akhirnya, momen yang ditunggu oleh Hübner akhirnya datang juga. Momen tersebut datang pada Juli 1997, di mana Hübner akhirnya bergabung dengan Brescia yang bermain di Serie A. Pada saat itu, dia sudah berusia 30 tahun. Hübner pun akhirnya menjalani debut bersama Brescia pada laga menghadapi Inter Milan. Pada laga debutnya, Hübner mencetak gol pertamanya di Serie A. Gol yang diciptakannya pun bisa dikatakan sangat indah setelah dia meneruskan umpan dari Andrea Pirlo. Gol yang dicetaknya sempat membuat pendukung Inter Milan yang hadir di stadion terdiam, tapi akhirnya Brescia menelan kekalahan di laga tersebut usai Alvaro Recoba mencetak 2 gol. Hübner sendiri mencetak 16 gol dalam musim debutnya di Serie A. Akan tetapi, dia tidak mampu menyelamatkan Brescia dari jurang degradasi. Sehingga pada musim 1998-1999, dia harus kembali bermain di Serie B. Selama 2 musim bermain di Serie B bersama Brescia, Hübner mencetak 42 gol. Dan pada musim 2000-2001, akhirnya Hübner kembali membawa klubnya Brescia promosi ke Serie A. Di musim 2001-2002, Hübner akhirnya bisa bermain dengan salah satu legenda Italia. Karena pada musim tersebut, Hübner mendapatkan tandem baru, yakni seorang penyerang legendaris Italia bernama Roberto Baggio. Duet Hübner dan Roberto Baggio menjadi kekuatan yang menakutkan di lini depan Brescia. Duet Hübner dan Baggio pun berhasil mengemas 27 gol. Bahkan mereka membawa Brescia finish di urutan ke-7 Serie A dan berhak tampil di Piala Intertoto. Akan tetapi, kisah manis antara Hübner dan Baggio hanya bertahan 1 musim. Karena di musim berikutnya, Hübner dilepas Brescia ke Piacenza
yang kala itu berstatus sebagai tim promosi di Serie A. Akan tetapi di Piacenza, Dario Hübner tampil semakin menggila. Dia benar-benar membuat sensasi di Serie A. Bermain di 33 pertandingan, dia mampu mencetak 24 gol. Capaian itu pun membuat dirinya dinobatkan sebagai Capocannoniere alias top skor musim 2001-2002 bersama striker Juventus David Trezeguet. Dan tahukah kalian, pada saat itu Hübner sudah berusia 34 tahun. Torehan prestasinya tersebut lantas membuatnya masuk dalam sejarah Serie A. Pada musim berikutnya, Hübner masih cukup tajam dan mencetak 14 gol dari 27 pertandingan. Akan tetapi, memasuki musim 2003-2004, Hübner mulai kehabisan bensin. Umur dan fisiknya yang semakin tua membuat Hübner tidak mampu lagi bersaing, hingga akhirnya dia pergi ke Ancona. Setelah itu, Hübner berlabuh di Perugia, Mantova, hingga memperkuat sejumlah klub amatir. Hingga akhirnya Hübner memutuskan untuk pensiun ketika usianya menginjak 44 tahun. Selama menjalani karir sepak bolanya, Hübner memiliki kebiasaan yang agak mengherankan, yakni kecanduan dengan rokok. Bahkan, ia kerap terlihat membakar sebatang rokok saat di bangku cadangan. Walau bagaimanapun, Dario Hübner tetaplah seorang legenda yang mampu mencatatkan namanya di buku sejarah sepak bola Italia.